Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga pada hari ini kalian dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, berjumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh kelompok kerja guru Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Ya, perkenalkan, nama Bapak Ageng Gumilar. Bapak bertugas di SD Negeri Lebak Ngok. Nah, pada pandemi saat ini kalian harus tetap semangat untuk belajar. Nah, Bapak ingatkan untuk menerapkan protokol kesehatan. Nah, yang pertama, kalian wajib memakai masker. Nah, apabila kalian mau keluar rumah, kalian diwajibkan untuk memakai masker agar virus tidak mudah masuk kepada tubuh kita. Yang kedua yaitu mencuci tangan. Apabila kalian setelah melakukan kegiatan atau sebelum melakukan kegiatan, kalian harus mencuci tangan terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu menjaga fisik minimal 1 meter. Terus yang keempat, membatasi mobilitas atau bepergian. Apabila kalian mau bepergian, sebaiknya kalian ditunda dahulu apabila kegiatannya tidak terlalu penting. Dan yang kelima yaitu menghindari keramaian atau kerumunan. Yang keenam, menghindari makan bersama. Nah, pada kali ini kita akan belajar pembelajaran tematik kelas 3, tema 3, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Nah, sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, untuk yang muslim bisa mengikuti Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minasyolihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Amin. Nah, setelah berdoa, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan kata-kata baru dalam teks benda-benda di sekitar. Terus tujuan yang kedua, peserta didik dapat menentukan jenis alat ukur yang sesuai untuk mengukur suatu benda. Yang ketiga, peserta didik mampu mempraktikkan pola irama lagu dengan tepukan yang tepat. Dan yang keempat, peserta didik dapat mengetahui manfaat bermusyawarah. Nah, selanjutnya, benda dari kertas. Kalian tahu tidak sih benda dari kertas itu apa saja? Ayo, ada yang tahu tidak? Nah, ini benda dari kertas, yaitu tisu. Terus ada apa lagi? Ada buku, iya. Ada layang-layang. Terus ada koran dan masih banyak yang lainnya. Nah, sekarang Bapak akan bacakan teks benda dari kertas. Kalian simak ya. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasa kalian gunakan untuk belajar. Contoh lain itu ada tisu, ada amplop surat, dan koran yang terbuat dari kertas. Nah, di sini kertas mempunyai sifat yang mudah menyerap air dan tinta, ringan, mudah sobek, dan mudah terbakar. Jenis-jenis kertas antara lain kertas karton, kertas HVS, dan kertas koran. Nah, kalian tahu tidak sih proses pembuatan kertas itu? Nah, kalau tidak tahu, mari kita lihat. Nah, ini proses pembuatan kertas. Nah, bahan dasar pembuatan kertas adalah kayu. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Nah, proses pembuatan kertas
dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan yang lunak seperti bubur. Nah, bubur inilah yang disebut dengan kertas full. Nah, sekarang siapkan kamus besar bahasa Indonesianya. Kalian akan mencari arti kata berikut dengan menggunakan kamus besar bahasa Indonesia. Nah, yang pertama ada surat kabar, terus yang kedua ada karton, dan yang ketiga ada poster. Nah, coba kalian cari kata berikut dalam kamus besar bahasa Indonesia. Bapak kasih waktu beberapa detik lah biar kalian bisa mencarinya. Yang pertama dulu ya, surat kabar dulu. Cari surat kabar. Sudah selesai belum anak-anak mencarinya? Arti dari surat kabar. Terus cari karton. Terus yang ketiga poster. Nah, kalian cari artinya ya. Nah, surat kabar udah ya. Nah, apa sih surat kabar dalam kamus bahasa Indonesia itu? Nah, surat kabar adalah lembaran kertas bertuliskan berita-berita dan sebagainya, atau kalian sering melihatnya itu koran. Nah, sekarang yang karton. Pengertian karton udah belum? Nah, pengertian karton adalah kertas tebal yang biasa kalian untuk membungkus buku itu buat sampul atau gambar dan sebagainya. Nah, berat kertas karton ini yaitu 150 sampai 600 gram. Terus poster. Poster udah belum? Udah ya? Nah, poster. Nah, poster adalah plakat yang dipasang di tempat umum berupa pengumuman dan sebagainya. Kalian kan pasti sering melihat di tembok-tembok itu ada gambar. Nah, itu poster. Nah, kalian sudah tahu ya arti dari surat kabar, karton, poster. Nah, selanjutnya kita akan belajar dengan pengukuran alat ukur panjang yang berbeda. Kalian tahu tidak alat ukur baku yang kemarin telah dipelajari? Iya, ini adalah alat ukur penggaris. Nah, penggaris ini dapat digunakan mengukur panjang garis atau benda yang ukurannya tidak terlalu panjang. Nah, biasanya penggaris ini memiliki panjang 30 cm. Pengukurannya ditulis dalam milimeter, sentimeter, atau inci. Nah, selanjutnya ada alat ukur apa nih? Nah, ini kalian tahu tidak alat ukur apa ini namanya? Nah, iya, ini adalah meteran pita atau meteran kain. Meteran pita ini biasanya digunakan oleh penjahit ya untuk mengukur bahan atau anggota tubuh karena sifatnya yang lentur. Nah, biasanya meteran pita ini memiliki panjang 150 cm atau 1,5 meter, 1,50 m. Nah, hasil pengukurannya ditulis dalam milimeter, sentimeter, atau inci. Terus yang ketiga ada alat ukur apa nih? Nah, tahu tidak alat ukur apa ini namanya? Iya, ini adalah alat ukur meteran roll kecil. Nah, biasanya meteran roll kecil ini digunakan oleh tukang kayu atau pekerja bangunan.
Nah, pekerja bangunan ini biasanya menggunakan meteran ini untuk mengukur panjang kayu, terus panjang jendela, pintu, dan yang lainnya. Nah, hasil pengukurannya dapat dituliskan dalam milimeter, sentimeter, dan inci. Nah, biasanya meteran roll kecil ini memiliki panjang 5 meter atau 10 meter. Nah, selanjutnya ada meteran apa ini? Ada yang tahu tidak? Nah, ini adalah meteran roll besar. Ya, pekerja bangunan juga memerlukan meteran roll besar untuk mengukur tanah. Selain tanah, meteran roll besar ini biasa digunakan untuk mengukur jalan. Nah, panjang meteran ini biasanya 50 cm. 50 meter maksudnya. 50 meter. Nah, hasil pengukurannya ditulis dalam pengukuran milimeter, sentimeter, dan inci. Nah, sekarang Bapak memberi latihan. Kalian jawab ya. Di sini Putri membeli kain untuk menari. Nah, penjual kain mengukur kain dengan menggunakan titik-titik. Nah, ada yang tahu tidak? Alat untuk mengukur kain itu apa? Tadi Bapak sudah jelaskan. Ayo. Alat untuk mengukur kain. Nah, iya. Alat mengukur kain yaitu meteran pita atau meteran kain. Selanjutnya, latihan selanjutnya. Nah, Pak Budi sedang mengukur luas rumahnya. Pak Budi mengukur luas rumahnya dengan menggunakan titik-titik. Ayo, ada yang tahu tidak? Alat ukur untuk mengukur luas rumah. Ada yang tahu tidak? Ayo. Iya. Alat untuk mengukur luas rumah yaitu meteran roll besar. Nah, karena meteran roll besar ini memiliki panjang 50 meter. Ya, pinter. Sekarang kita akan belajar pola irama sederhana. Nah, ada yang tahu tidak sih pola irama sederhana itu apa? Ayo, ada yang tahu tidak? Pola irama sederhana. Nah, di sini pola irama adalah susunan bunyi dalam satu birama yang muncul berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Nah, pola irama ini disesuaikan dengan birama yang dimainkan pada lagu, yaitu ada pola birama 2, pola birama 3, dan pola birama 4. Nah, selanjutnya nih ada pola birama 2, yaitu memiliki 2 hitungan dalam setiap biramanya. Contoh birama 2 yaitu tek dung, tek dung, tek dung, dan seterusnya sampai lagu itu habis. Itu pola birama 2. Selanjutnya ada pola birama 3, yaitu memiliki 3 hitungan dalam setiap biramanya. Contoh pola birama 3 yaitu trek dung dung, trek dung dung, trek dung dung, dan seterusnya sampai lagu selesai. Nah, itu pola birama 2 dan pola birama 3. Nah, sekarang coba kita nyanyikan bersama lagu Lihat Kebunku sambil menepukkan tangan ya. Nah, 1, 2, 3. Lihat kebunku
penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Mawar melati semuanya indah. Ayo satu kali lagi. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Mawar melati semuanya indah. Nah, itu kita sudah menyanyikan bersama-sama lagu Lihat Kebunku. Nah, nanti kalian coba ajak teman kalian menyanyikan lagu Lihat Kebunku dengan menggunakan alat musik yang ada di rumah, menggunakan pola birama 2. Berarti 2 alat musik ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang manfaat bermusyawarah. Nah, ada yang tahu tidak sih manfaat bermusyawarah itu apa? Nah, kalau tidak tahu simak ya. Bapak akan membacakan manfaat bermusyawarah. Musyawarah merupakan salah satu contoh perilaku yang sesuai dengan sila keempat. Musyawarah dilakukan saat kita akan mengambil keputusan bersama. Hasil bermusyawarah juga diharapkan dapat diterima oleh semua pihak. Nah, hasil musyawarah ini harus dilaksanakan oleh setiap pihak dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, di sini kegiatan musyawarah memiliki banyak manfaat, antara lain yang pertama, melatih kita untuk berani menyatakan pendapat. Iya, terus yang kedua, menyelesaikan masalah yang ada dengan baik. Yang ketiga, mengambil keputusan yang adil dan bijaksana. Dan yang keempat, menciptakan rasa kebersamaan dan tanggung jawab. Terus yang kelima, menghargai pendapat orang lain. Nah, itu adalah manfaat dari musyawarah. Nah, selanjutnya latihan. Nah, ada 3 soal nih, kalian coba jawab. Yang pertama itu, sila keberapakah dalam Pancasila yang menjadi dasar pentingnya bermusyawarah untuk mencapai mufakat? Terus soal yang kedua, siapa yang harus melaksanakan keputusan hasil musyawarah? Dan soal yang ketiga, tuliskan 3 manfaat melakukan musyawarah. Ayo, coba jawab dulu pertanyaan nomor 1. Sila keberapakah dalam Pancasila yang menjadi dasar pentingnya bermusyawarah untuk mencapai mufakat? Iya, jawabannya adalah sila keempat. Terus yang kedua, siapa yang harus melaksanakan keputusan hasil musyawarah? Ayo, siapa? Jadi yang harus melaksanakan keputusan hasil musyawarah adalah semua pihak yang terlibat. Terus yang ketiga, tuliskan 3 manfaat melakukan musyawarah. Yang pertama yaitu untuk melatih kita berani menyatakan pendapat. Terus yang keduanya, menyelesaikan masalah
yang ada dengan baik. Dan yang ketiga, mengambil keputusan yang adil dan bijaksana. Nah, itulah materi kita hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya ya. Nah, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, kurang lebihnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.